menyamakan persepsi. Jadi istilahnya kita ngumpul-ngumpul tapi ada bisnisnya. Kalau kita cuma organisasi ngumpul-ngumpul nggak ada bisnisnya itu kurang seru lah. Kalau ini ada bisnisnya sambil lebih kenal. Jadi kita cari sahabat malahan gitu. Oke, kalau di Bali kita total ada 15. Di Denpasar ada berapa ya? Ada di Denpasar, Badung tuh di Kuta sama di Kedonganan, kemudian Gianyar, Tabanan, Singaraja, Klungkung next akan buka, Bangli, Karangasem. Yang belum di Jembrana aja, Jembrana yang belum ada. Hampir semua kabupaten ya di Bali dan di luar Bali juga ada. Kalau di luar Bali kita di Jawa Timur tuh di Surabaya, Gresik, Banyuwangi, Kediri, kemudian di Sidoarjo next akan buka, kemudian di Solo, Indramayu, kemudian di Tangerang, kemudian di Palembang, Pontianak dan Sintang di Kalimantan Barat, sama di Ambon sama Lombok. Sumatera, Palembang, Sulawesi belum ada. Kalimantan di Kalimantan Barat, Pontianak, Maluku udah ada, sama Lombok yang ya Malang udah ada juga. Total 34 segitu ya. Kalau tantangan sih saya karena gini ya, saya kebetulan di HIPMI, aktif di organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Jadi karena kemarin jadi ketua HIPMI Bali, saya punya networking ketua-ketua HIPMI se-Indonesia. Jadi saya untuk mengatasi artinya susahnya mengontrol jarak jauh, saya banyak berpartner. Dan berpartner itu nggak mudah juga, karena kita harus memilih-milih orang ya. Karena kita nggak mau nyari musuh sih. Kalau saya sistem berpartnernya malahan saya ikut store modal. Artinya sama-sama, kalau sama-sama untung sama-sama rugi, sama-sama rugi. Jadi bukan franchise yang untung di kita aja. Jadi emang sengaja saya berpartner, jadi mereka punya rasa memiliki, saya memberikan ilmu secara medis dan sistem kita, dia bantu kita untuk urusan operasional dan urusan marketing. Itu ternyata lumayan membantu, lebih murah lah. Apalagi di masa pandemi kita harus menghemat operasional, jadi saya nggak terlalu pusing untuk itu. Kemudian pengawasannya juga lebih enak, karena teman-teman itu kan pasti punya istri, punya karyawan yang bisa ngeliatin juga tempatnya itu. Tapi memang ada tantangan lah banyak. Cuman kita karena syukurnya karena sama-sama di organisasi, artinya kalau kita ini berpartner, kenal dulu secara orangnya, baru kita berbisnis. Kalau kita dari awal bisnis langsung sama orang dan kita belum banyak kenal tuh banyak ributnya. Jadi teman saya kan pernah kayak ada kasus-kasus tertentu tuh kadang orang nggak siap sebagai pengusaha. Apalagi orang-orang yang ternyata basicnya intinya selalu mau untung aja. Namanya usaha itu kan harus ada untung, ada rugi, bisa kadang perlu waktu, mungkin pengembangannya perlu setahun 2 tahun, ada yang nggak sabar lah. Kalau kita syukurnya kita kenal dulu dan kita fair di awal. Ini kita brand sama-sama besarin, jadi sama-sama kita ini. Itu lumayan membantu daripada saya untuk menghandle jarak jauh untuk berbagai cabang. Jadi bisa nambah gitu. Berkenal dulu sama. Bahkan kita memang saling cari track record dulu sih. Karena emang benar, karena harus kenal orang dulu. Daripada saya udah tekan ke teman-teman kalau kita berpartner itu intinya saya bukan nyari inilah nggak pengen nyari musuh. Ya saya segini sudah cukup. Artinya untuk apa-apa itu pengembangannya lebih pada ya barang-barang aja, barang-barang. Tapi enaknya bener-bener gini sih, kayak kemarin kita sempat ngadain brand summit di Bali, teman-teman seneng sih ke Bali. Bahkan kita nextnya bahkan ada di Aceh, jadi benar-benar yang jauh banget. Artinya kumpul di Bali, mereka sekalian liburan, menyamakan persepsi. Jadi istilahnya kita ngumpul-ngumpul tapi ada bisnisnya. Kalau kita cuma organisasi ngumpul-ngumpul nggak ada bisnisnya itu kurang seru lah. Kalau ini ada bisnisnya sambil lebih kenal, jadi kita cari sahabat malahan gitu.